Luar biasa ya. Memang kalau taraf kebencian itu sudah melampaui batas, sahabat. Dan akal sehatnya mati, maka satu-satunya yang tersisa itu pasti manipulasi, fitnah, provokasi, dan berujung pada premingan digital. Inilah yang dilakukan oleh para pendukung Roy Suryo ini, sahabat. Mereka kembali melakukan sesuatu yang sangat keji terhadap Pak Jokowi. Dan kali ini makin nekat saja karena mencoba membelokkan video demo. Yang jelas demo itu sudah lama dan lokasinya di Jakarta. Lalu kemudian mencoba menampar citra Pak Jokowi, mengatakan bahwa sebuah masyarakat Solo mengepung Pak Jokowi, seolah-olah lokasinya di sekitar kediaman Pak Jokowi. Kurang ajar betul ini orang. Ini coba kita lihat dulu cuplikan videonya. Ini dia demo adili Jokowi dan menggeruduk rumahnya di Solo beberapa hari yang lalu. Jadi rakyat sudah muak dengan langkah-langkah politiknya. Mantan presiden satu-satunya yang masih cawe-cawe terhadap presiden yang sekarang. Ya, sudah banyak korbannya, mempopuliskan orang, memenjarakan orang karena tuduhan ijazah palsu yang sampai sekarang belum terbukti keasliannya. Dan masih banyak trik-trik politik. Dan rakyat pun sudah mulai tahu bahwa trik-triknya itu. Jadi bisa dibayangkan sendiri ya, bagaimana sebuah video yang terjadi di Jakarta. Dan ini kan bulan Agustus kejadiannya yang lalu ini. Tiba-tiba kemudian di otak-atik oleh mereka dengan seenak bedulnya. Lalu kemudian dia umumkan ke medsos, ini di TikTok ini ya, bahwa demo itu adalah masyarakat Solo yang mengepung Jokowi. Jadi seolah-olah Pak Jokowi ini kasihan dikepung di kampungnya sendiri. Dan menurut hemat saya, sahabat ya, ini sungguh bukanlah kekeliruan. Ini saya yakin disengaja. Ini adalah operasi, ini propaganda kelas emperang ini, tapi dengan maksud politik yang busuk. Coba perhatikan mukanya orang ini. Luar biasa, kelihatan seperti orang baik-baik, tapi hatinya sangat busuk. Betul-betul saya tidak tahu di mana belajar orang ini ya. Dan kalau saya menganalisa lebih dalam, ini sepertinya ex-HTI ini. Kalau bukan ex-HTI, ex-FPI. Tapi kalau dari narasinya ex-HTI. HTI itu kan cerdas-cerdas itu, membangun narasi. Dan memang dulu pada saat dibubarkan, mereka itu sudah berjanji akan membuat hoax minimal 10 dalam satu hari katanya. Luar biasa, sahabat. Dan kasihan betul ya. Ini pelanggaran ini, makanya saya viralkan. Mudah-mudahan ini ada yang laporkan ini makhluk, karena ini jelas-jelas kebohongan publik yang dia lakukan demi untuk melampiaskan kebenciannya terhadap Pak Jokowi. Dan memang pada prinsipnya mereka itu jago-jago kalau di medsos itu. Para pendukung Roy Panci ini operasinya di ruang digital itu sangat rapi. Jadi dia tidak pernah bermodalkan data, bermodalkan keberanian saja. Apalagi kalau dibilang integritas, tidak ada. Yang paling penting adalah dipiralkan dulu, sekalipun itu bohong besar seperti yang sementara dilakukan ini. Karena keahlian mereka memang cuma satu, hanya ahli di dalam memutarbalikkan fakta. Jadi dia layaknya benar-benar seperti preman yang memalak opini publik, sahabat. Ini contoh konkret ya, orang-orang yang hidup dari kebencian, orang-orang yang hidup dari menciptakan kekacauan. Jadi semakin gaduh, semakin mereka merasa berpengaruh. Semakin banyak orang yang marah, maka mereka merasa semakin menang. Nah, padahal kemenangan mereka hanyalah kemenangan sampah yang dibangun dari fitnah dan manipulasi. Oleh karena itu, sahabat-sahabat sekalian, pada malam hari ini kita akan membongkar ini
sindikat-sindikat mafia hoax dari barisan mereka. Pertama, mengapa video ini harus dipelintir? Karena mereka sedang menjalankan strategi menciptakan ilusi anti Jokowi. Itu yang dia mau bangun di kepala masyarakat. Mereka ingin menginginkan rakyat ini percaya bahwa rakyat Solo saja, kota kelahiran Pak Jokowi, sudah berbalik arah dan menyerang Pak Jokowi. Padahal kenyataannya tidak ada apa-apa di Solo. Tak ada demo, tidak ada kepungan, tidak ada kemarahan publik. Bahkan betul rumahnya Pak Jokowi atau kediamannya ramai, tapi itu ramai orang-orang yang datang silaturahim ke sana. Jadi yang ada sebenarnya ini hanyalah kemauan sekelompok orang untuk mendramatisasi kebencian agar narasi mereka terlihat hidup ya, sehingga orang akan percaya. Dan benar saja, karena ketika video ini di-up itu luar biasa, itu komentar-komentar yang ada di bawahnya itu betul-betul memberikan legitimasi seolah-olah bahwa video ini benar, bahwa Pak Jokowi adalah orang yang betul-betul sudah sangat dibenci oleh masyarakat di Solo. Memang sesuatu yang tidak masuk di akal bisa menjadi masuk akal kalau itu terkelola dengan baik. Oleh karena itu penting saya kira diluruskan. Supaya apa? Supaya jangan ini masyarakat dengan mudah percaya dengan perimingan-perimingan seperti ini. Karena memang yang namanya mentalitas penghasut itu sederhana. Mereka tidak butuh kebenaran. Mereka hanya butuh bahan bakar untuk menyerang. Itulah yang mereka lakukan terus-menerus. Biar salah, yang penting menyerang. Tidak penting benar. Yang penting menyerang dulu. Nanti diklarifikasi sebentar. Nah, ironisnya kalau terlanjur video ini menyebar, bagaimana mau diklarifikasi? Nah, ketika orang sudah percaya, FYP lagi misalnya di TikTok, aduh, luar biasa. Karena mereka tidak peduli mau benar atau salah, yang penting kita menyerang dulu. Nah, itulah yang saya maksudkan, bahwa mereka memang ini adalah sampah-sampah NKRI yang harus dibersihkan. Karenanya disinilah pentingnya Roy Suryo ini sebagai salah satu simbol piong penebar fitnah, penebar kebencian, penebar hoaks. Ini harus dikerangkeng supaya yang lain ini jerah. Saya tidak sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimli itu, bahwa kalau orang di penjara efek jerahnya tidak ada. Dengan mengangkat bukti Bambang Tri dan Suginur, itu saya kira logika yang sangat bermasalah oleh seorang profesor. Jadi mereka itu tidak mau peduli tentang kebenaran satu informasi yang jelasnya menyudutkan Jokowi, menyerang Jokowi. Biar bohong, yang penting viral. Biar merusak, yang penting Jokowi disudutkan. Tidak peduli nasib mereka, karena mereka sudah didoktrin. Otaknya itu sudah di setel seperti robot. Dan kalau ada masyarakat yang ikut termakan oleh apa yang mereka buat, bagi mereka itu merupakan bonus. Bonus kerusakan, bonus kekacauan, bonus perpecahan bangsa. Dia senang itu. Karena memang targetnya seperti itu, sahabat ya. Targetnya begitu. Oleh karena itu kita tidak boleh terpancing. Tidak boleh kita emosi. Ya kalau nada bicara saya keras begini kan, memang saya ini kultur Sulsel ya, Bugis Makassar. Jadi jangan menganggap bahwa ketika saya bicara sekeras ini saya emosi, tidak. Sebenarnya lucu saja sebenarnya melihat orang-orang ini semua. Kasihan makan dari hoax. Dan ini salah satu contoh gejala kebencian yang akut, kebencian yang sudah tidak lagi rasional. Mereka sudah tidak bisa membedakan kritik dan fitnah, apalagi membedakan fakta dan fantasi politik. Itu sudah tidak bisa dia bedakan itu. Mereka memproduksi konten seolah-olah ini negara sudah runtuh, seolah-olah rakyat bangkit, seolah-olah Jokowi terkepung. Yang luar biasa apa yang mereka tampilkan. Padahal semua ini hanya hidup di kepala mereka dan di layar smartphone yang mereka miliki. Dan ini bukan perlawanan politik. Ini bukan aktivisme, sahabat. Menurut hemat saya, ini hanyalah perilaku premanisme digital yang mengeksploitasi ketidaktahuan orang lain. Karena
Ada yang percaya ini, ada yang percaya di komentar-komentarnya itu pada saat dia up videonya. Viral lagi di TikTok. Luar biasa ya, memang rakyat kita ini kasihan kalau tidak diluruskan. Makanya konten-konten seperti ini saya kira memang penting, sebab kita mau mengedukasi masyarakat, mau rebonding dalam istilah yang sering saya sampaikan, ya, meluruskan congor-congor mereka. Sebab bila kita biarkan sahabat, jujur ya, ini akan menjadi ancaman yang sangat serius bagi ruang demokrasi kita. Bukan karena kekuatan mereka, mereka ini kecil, tapi karena kerusakan yang mereka sebarkan. Mereka memecah masyarakat, mereka membuat publik saling curiga, mereka menciptakan opini paralel yang tidak punya pijakan sama sekali. Dan yang paling tragis, banyak orang yang sebenarnya baik justru ikut terseret menjadi corong kebencian tanpa sadar. Dan saya kadang-kadang ketemu dengan orang-orang seperti itu, tiba-tiba saja membenci Jokowi hanya karena selentingan informasi di media sosial. Nah, untung orang seperti saya yang dia temui, jadi saya luruskan. Saya luruskan kalau ada orang-orang yang seperti itu yang mendatangi saya atau kebetulan ketemu dan diskusi soal persoalan yang hiruk pikuk di media sosial. Jadi memang kasihan. Oleh karena itu memang kita harus kuat menghadapi mereka ini. Sebab yang kita hadapi ini adalah kelompok yang memang rela menukar kebenaran demi sensasinya, yang rela menghancurkan kepercayaan publik demi kepuasan politik sesaat, demi pragmatisme belaka. Karena itu sekali lagi tugas kita bukan hanya membantah, tapi harus dibongkar. Bukan cuma membuktikan bahwa ini hoaks, tapi harus memang mempermalukan cara kerja kebohongannya. Hoax itu saya kira bukan sekedar sebuah kesalahan, sahabat. Hoax itu adalah pameran kebusukan moral yang terang-terangan. Dan seperti biasa, sahabat, ketika argumen sudah mati, maka kebohonganlah yang mereka pilih sebagai senjata terakhir. Coba perhatikan saja teroris itu kalau dia bicara. Nah, cuma saya mau ingatkan bahwa sebusuk apapun propaganda mereka, kebenaran tidak akan bisa dikubur. Yakini itu. Dan pada akhirnya semua manipulasi akan kembali menghantam mereka sendiri. Dan itulah yang terjadi pada teroris hari ini, sahabat ya. Jadi saya kira harapan terbesar saya sebenarnya adalah bagaimana publik ini diberi edukasi sesederhana mungkin agar mereka paham bahwa yang kalian sedang tonton itu adalah sebuah berita bohong yang tidak bisa dipercaya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.